Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari di garasi taksi. Hari ini kita lagi perbaikan hari apa nih? Hari Selasa. Lumayan rapet, jadi agak beberapa antri ya. R3 antri, terus apa lagi nih? R3 doang sama Gen 2 karena itu masalah konfirmasi. Jadi teman-teman, hari ini kita mau spill buat teman-teman garasi taksi. Udah lama banget nggak bikin video. Ada apa aja di garasi taksi, perbaikan update-nya ya. Nanti kita spill perbaikannya, sekaligus nanti kita spill juga kira-kira biayanya berapa. Terus kesulitan segala macam nanti kita coba ngobrol. Teman-teman ikutin terus videonya, biar ada gambaran untuk perbaikannya. Oke, yang pertama kita ada Soluna. Ini Soluna perbaikan punya Pak Ketua SBC. Ini perbaikannya banyak. Jadi kaki-kaki ganti CP join, CP joinnya ganti. Kalau teman-teman CP join biayanya kira-kira berapa sih? Estimasi di 500.000. Kalau teman-teman bawa barang sendiri, jasa pasangnya di 150.000. Tapi biasanya kalau nanti ada tambahan gemuk, ketemu di 25.000 atau 50.000, tergantung nanti gemuknya bagaimana. Jadi teman-teman persiapkan aja dana untuk jasanya di 200.000. Nah terus untuk CP join, teman-teman kalau mau pasang misalnya shock breaker, teman-teman juga bisa bawa barangnya, jasa pasangnya di 200.000 untuk shock breaker. Atau teman-teman dari garasi taksi itu 1,2 paketnya. Nah ini lagi ngapain, tambahannya juga lagi ganti kopling. Jadi ini ganti kopling. Ternyata setelah dirapihin, kita tes ada yang bunyi di area kopling, kita bongkar dan ternyata memang koplingnya sudah habis. Nih koplingnya sudah habis. Nah kan, ini udah habis. Ciri-cirinya habis bagaimana? Ini yang pasti ini kan ada gotnya nih. Nah got tuh garis ya. Nah ini contoh ini ya. Ini masih ada. Nah ini udah nggak ada. Jadi ini tinggal nunggu slipnya aja. Nah tinggal nunggu slipnya aja. Mau nggak mau kita ganti. Nah gantinya banyak opsi sebenarnya, tapi paling menariknya adalah opsi satu set karena biaya jasanya lumayan. Biaya jasa bongkar bongkar kopling berapa, jasanya di 400.000 untuk yang manual ya. Untuk yang matic biasanya bukan ganti kopling tapi ganti seal flywheel itu di 500.000. Jadi ini untuk Soluna, teman-teman silahkan datang ke garasi taksi untuk perbaikan Soluna. Nanti kita bahas lagi, pernah dibahas juga, teman-teman silahkan nanti request aja mau bahas apa untuk perbaikan di garasi, untuk perbaikan mobil Soluna, baiknya bagaimana. Oke, yang kedua ada mobil Gen 1 dari Grand Kahuripan. Ini kenapa perbaikannya, kenapa datang ke garasi taksi. Jadi sebenarnya keluhannya banyak, tapi yang utama adalah rak setir. Setelah kita cek, rak setirnya bocor lumayan parah karena habis langsung. Itu baretnya lumayan, jadi kita rekomendasikan untuk ganti part copotan X Singapura. Biayanya kira-kira berapa? Ini lagi dicopot. Biayanya 1,8 sudah sama pasang. Nah jadi teman-teman silahkan untuk yang masalah rak setir, teman-teman untuk yang minyak ya, untuk khususnya minyak untuk Soluna Gen 1 kita sih rekomendasikan untuk cari copotan aja, karena memang untuk perbaikan nanti lumayan banyak untuk untuk biayanya, karena sealnya juga lumayan harganya, jasanya, dan nanti kekuatannya itu kita juga nggak bisa garansikan untuk seal ya. Nah untuk copotan ada garansi 1 bulan, silahkan teman-teman kontak ke garasi taksi. Nah teman-teman juga ada opsi lain, teman-teman bisa beli hacker itu di online kisaran 2,8, jasa pasangnya di 350.000. Kalau teman-teman bawa barangnya kita tinggal pasang, jasanya di 350.000. Silahkan mampir garasi taksi. Jadi ini perbaikannya berbet dan kaki-kaki. Sementara kita fokus di setirnya dulu, karena ini lumayan perbaikannya banyak, ini baru beli juga. Terus ada apa lagi? Ada Chevrolet Nova. Ini punya Om Unggul. Yang tadi Gen 1 punya Om Sabtono ya. Ini Chevrolet Nova ngapain? Ini ganti lampu, ngeset lampu untuk lampu belakang. Kemarin lampunya pecah, jadi diganti lampu. Di set ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Di set mau yang seperti apa?
buat teman-teman yang masalah kelistrikan, kalau bisa sih mobil ditinggal ya, karena memang untuk kelistrikan kan nggak bisa buru-buru, karena memang nanti kalau diburu-buru takutnya ada yang salah kabel atau apa, atau nanti kurang rapi. Terus ini yang ngapain lagi? Ini di cleaning full pump, terus dipasangin peredam. Terus kemarin juga ngerubah lampu fog lamp. Apalagi kemarin apalagi ya, banyak lah pokoknya, kurang lebih jasanya di 750.000. Teman-teman kalau masalah perbaikan lova, kelistrikan segala macam, teman-teman konfirmasi aja, nanti estimasinya kira-kira berapa. Untuk jasa sih sebenarnya nggak terlalu mahal, tapi yang lumayan tuh harganya biasanya dari bahannya. Silakan teman-teman untuk cat baut lova konfirmasi dulu, karena memang barangnya harus inden. Yang selanjutnya ini punya Pak Camat ini, punya Pak Kadus ini. Halo Pak Kadus. Aduh, ini udah lama nggak kesini. Lagi dibikinin kopi juga. Jadi kopinya kopi pahit. Nah, ini lagi sama Pak Bos, Pak Arifin. Nah, lagi sama Pak Arifin. Ini bagasinya nggak bisa kebuka. Biasanya ya antara pernya atau putus atau banyak faktor lah. Nah, karena memang mobil ya, apalagi mobil ekstraksi ya, itu kan buka tutup bagasinya lumayan banyak karena penumpang. Nah, untuk perbaikannya bagaimana? Perbaikannya opsinya cuma 2, teman-teman, yang menurut kita rekomen ya. Kalau ganti ori mah itu bukan opsi ya, itu mah memang udah standar normal ya. Itu diperbaikin kalau memang masih bisa disambung, tapi kalau nggak bisa nyari copotan aja. Untuk merek, untuk yang KW-nya kita tidak rekomen, tapi kalau terpaksa ya mau nggak mau. Misalnya merek SK. Jadi ini buat merek SK juga nih. Kelemahannya apa? Kelemahannya ketika kita ganti pakai merek yang lain, yang KW ya, terutama ini sebutin aja nggak apa-apa. Merek SK. Jadi ketika ditarik tuh dia mulur. Nah, nggak tahu nih untuk mobil lain, tapi untuk ini biasanya kita nggak bertahan lama ya. Kadang-kadang langsung kita ganti lagi, nggak bisa. Pak Kadus perlu sekali nggak ini? Nggak lama ya? Mau diganti? Agak, mau diakalin, coba diakalin dulu. Oh, diakalin dulu. Mau diakalin dulu. Ganti aja. Hah? Ganti aja. Diganti bukannya malah bener, ntar baru 3 hari balik lagi, 3 hari balik lagi. Terus jadi ini punya Pak Kadus. Kita lanjut mobil lain. Aduh, banyak juga mobilnya. Ternyata nggak kelar-kelar. Tapi untuk perbaikan kecil-kecil konfirmasi aja dulu ya. Ini agak lumayan antri. Gen 2 punya tetangganya Om Parjo, nggak tahu mau diapain, belum di list kerusakannya dan perbaikannya apa aja. Terus ada Gen 1. Nah, Gen 1 ini masalahnya di mana? Jadi ini saya coba ke belakang dulu. Ke belakang kebun garasi taksi. Jadi garasi taksi ada kebun ya. Ini Gen 1 masalahnya ada di mana? Ini masalahnya ada di koil. Jadi datang ke sini berebet ketika AC-nya nyala. Jadi ketika AC nyala dia makin pincang. Nah, jadi datang ke kita coba cek, ternyata koilnya salah satu mati. Terus kita ganti koil, yang kedua juga mati, dan selanjutnya. Jadi rekomendasi 4, lagi pesan ke Auto 2000, sudah 3-4 hari kalau nggak salah. Belum nyampe barangnya. Jadi yang mesen yang ownernya sendiri. Jadi kita memang untuk Auto 2000 kita nggak bisa pesan ya. Jadi kalau teman-teman mau nyari ori, silakan teman-teman ke Auto 2000 sendiri. Copotan kalau lagi ada, kebetulan kita lagi ada, tapi untuk stok bengkel aja. Masalah koil tuh gimana sih? Koil itu biasanya teman-teman, koil itu kan 4. Ketika satu mati satu, biasanya yang 3-nya itu nyusul. Hitungan bisa hari, bisa minggu, bisa bulan. Jadi rata-rata seperti itu. Jadi kalau teman-teman koilnya ada yang mati satu, yang lainnya juga belum pernah ganti, jadi siap-siap aja koilnya harus diganti 4-4-nya. Rekomennya ganti 4-4-nya, cuman kan masalah dana. Nah, bagaimana? Ada opsinya tertentu pakai mungkin merek steker yang agak lumayan, atau teman-teman bisa pakai copotan, atau teman-teman yang original. Opsinya 3 itu ya. Selain itu darurat silahkan aja, mungkin bisa pakai Trivindo atau yang Lexus. Namanya darurat nggak ada, misalnya dananya juga nggak ada, atau di tempat lain yang memang perpatnya nggak ada. Kurang lebih untuk coil seperti itu teman-teman, supaya nanti ada gambarannya ya. Terus apalagi mungkin corona itu enggak, itu lagi nyari spare partnya aja.
Oke, kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan spillnya hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.